Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan jasmani dan kenikmatan rohani, sehingga pada Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan manfaat dan sahabat kepada kita kelak di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu berupaya meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala semampu dan sebisa kita, dengan berupaya dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kelembutan hati kepada kita sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah dapat kita laksanakan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita tinggalkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, memulai khutbah kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Layyanallahu lahumuha waladima'uha walakiyana lahu taqwa minkum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging-daging yang menjadi kurban dan tidak pula akan darahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menerima takwanya. Sebagaimana himbauan kita tadi bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini adalah untuk meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita segenap umat muslim seluruh dunia melaksanakan kegiatan menyembelih kurban, di mana kurban yang kita persembahkan secara ikhlas mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas kelak di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lalu dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa manfaat luar biasa tentang berkurban. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang tiada tara dan kadang kita tidak sadari, yaitu kenikmatan rezeki yang kadang tidak bisa kita duga datangnya. Berkurban merupakan salah satu amalan sunnah yang paling lumayan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkurban itu diperlukan dengan niat. Karena sekecil apapun kalau tidak diniatkan tidak akan pernah terjadi. Yang paling kecil, kita menganggap ijab kabul dalam suatu pernikahan itu kan sepele sepertinya. Hanya penyerahan dari wali kepada kita. Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada ijab kabul itu tak jadi. Maka ketika kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di kampung kita diberi keberkahan,
pada tahun yang akan datang kita bisa berniat ingin menambah kurban kita untuk hari raya Idul Adha yang selanjutnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lalu manfaat berkurban itu yang pertama, menambah rasa syukur dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban merupakan satu di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kurban akan jauh lebih bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Manfaat yang kedua, dengan berkurban itu adalah merupakan ciri seorang muslim. Kewajiban berkurban bagi yang telah mampu merupakan satu di antara ajaran Islam. Dengan berkurban, hal ini menunjukkan keislaman kita. Bahkan penganut agama lain kagum melihat ajaran Islam yang selalu berbagi. Manfaat yang ketiga, memupuk rasa peduli sesama. Berkurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan untuk dimakan, tetapi juga tentang berbagi pada mereka yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat merasakan nikmatnya makan daging yang jarang atau bahkan tidak pernah mereka rasakan. Lalu manfaat berkurban yang keempat, bekal di hari akhir. Dengan berkurban kita akan mendapat bekal untuk di hari akhir nanti. Kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar atas pengorbanan berbagi kepada orang di sekitar kita. Tetapi hanya bagi mereka yang ikhlas berkurban karena Allah, bukan berkorban karena ingin dipuji. Lalu manfaat yang kelima, mendapatkan ampunan. Dalam sebuah riwayat, hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosa yang telah lalu." Lalu manfaat yang keenam, mensucikan harta dan jiwa. Ibadah kurban adalah satu di antara ibadah yang disukai dan dimuliakan oleh Allah. Bagi mereka yang mampu, berkurban tak hanya menjadi momen berbagi, namun dengan berkurban kita telah membersihkan harta dari yang bukan hak kita, sekaligus menyucikan jiwa kita dari penyakit hati seperti penyakit pelit dan penyakit dengki. Lalu manfaat berkurban yang ketujuh, kemudahan di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima oleh Allah, maka beruntunglah kamu dengan pahala kurban itu. Manfaat yang kedelapan, mempererat silaturahmi. Ini sudah jelas, berkurban mempererat tali silaturahmi antar saudara, tetangga, dan kerabat. Dengan berkurban, hubungan dengan orang yang berkurban dan penerima kurban akan makin baik dan erat. Begitu pula dengan seluruh orang atau masyarakat yang saling berkumpul di tempat penyembelihan hewan kurban. Manfaat yang kesembilan, hidup menjadi lebih berkah. Ketika darah pertama menetes, akan ada perasaan sangat bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup pun menjadi lebih berkah karena harta dan jiwa telah disucikan dengan berkurban. Lalu manfaat yang terakhir yang ke-10, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban
menjadi salah satu di antara teladan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk kecintaan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada siang hari ini tentang manfaat yang luar biasa tentang berkurban. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita untuk selalu lurus dalam menjalani agama kita ini. Wa qur rabbi fi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa surna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatimna minal jinni ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrallahi akbar.